Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risiko berapa? Jadi dalam chapter ini tadi menjelaskan dua metode untuk mengukur interest rate risk, ya. Video replacing model dan volatility model. Menjelaskan kaitan volatility matching dan interest rate risk, ya. Jadi interest rate risk itu risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, terutama perbankan, ya, terkait dengan perubahan suku bunga di pasar keuangan, seluruh pasar modal. Jadi bagaimana kita mengukurnya? Pertama nanti repressing model, ini materi kita pelajari mengenai materi pengukurannya. Repressing model, maturity model, dan maturity matching and interest risk. Jadi repressing model disebut juga dengan funding gap model, ya. Itu model yang analisis repressing gap, yaitu selisih antara aset yang suku bunganya akan di repressing yang berupa pada periode tertentu di masa mendatang. Jadi lihat gap antara aset yang sensitif terhadap suku bunga dengan jumlah aset yang sensitif terhadap jumlah hutang yang sensitif terhadap suku bunga. Jadi aset sensitif suku bunga itu seperti apa? Seperti misalnya investasi, seperti saham dan obligasi, dan juga kredit diberikan, gitu. Sedangkan aset lain nggak ngaruh, seperti cash nggak ngaruh. Dan juga kalau resistif liabilities itu seperti misalnya dana pihak ketiga, gitu. Dan juga pinjaman pada bank lain, ya. Tidak gapnya itu. Hasil ketentuan Bank Sentral Amerika, Bank Indonesia harus melaporkan gap masing-masing seperti bucket sekelompok dari Tempo itu. Ini menghitung rate sensitif masing-masing aset, rate sensitif masing-masing liability. Jadi rate sensitif itu artinya aset atau liability yang di-reprice, diubah pada tingkat bunga pasar yang berlaku saat ini untuk setiap maturity bucket. Itu berapa lama manajer keuangan itu harus menunggu perubahan tingkat suku bunga sekarang di setiap aset atau liability. Jadi misalnya singgit dari lembaga keuangan itu, misalnya tentu aset yang sensitif terhadap suku bunga totalnya 260 ini mungkin dalam miliar dolar, ya, 260 miliar dolar. Kemudian utang sekian sama gitu, sama jumlahnya. Bisa jadi beda, ini kita sama, ya. Nah, misalnya untuk yang layar yang pertama yang 1 hari, dia tempo 1 hari. Setelah itu tempo di lembaga keuangan itu memiliki saldo aset yang sensitif terhadap suku bunga, cuma masuk cash masuk, ya. Itu ada 20 miliar dolar misalnya. Kemudian rupiah, ya. Kalau rupiah kita asumsikan bisa 20 triliun misalnya contohnya. Pokoknya angkanya ini dalam triliun, dalam miliar, pokoknya besarnya mungkin dalam triliun, ya. Kemudian untuk yang utang yang ditempuh satu hari lagi 30. Jadi gapnya 20 dikali 30. Jadi kalau gapnya negatif, artinya jumlah utang yang ditempuh 1 hari itu lebih besar pada jumlah aset yang ditempuh 1 hari ke depan. Di minus 10, ya. Maksudnya. Di kumulatif gap minus 10. Kemudian kalau lebih 1 hari dan sampai 3 bulan, ya, di atas 1 hari sampai 3 bulan, jumlah asetnya, jumlah saldo aset yang ditempuh lebih 1 hari sampai 3 bulan itu 30, ya. Utangnya 40.
jadi tempo yang sama. Sehingga gapnya 30 kurang 40 minus 10. Artinya hutangnya lebih besar pada aset untuk jatuh tempo di atas 1 hari sampai 3 bulan. Ya. Buat 3 bulan. Ya. Jika gapnya minus 10, saya akumulasinya gap yang 1 hari tambah dengan gap yang 1 sampai 3 bulan. Jadi minus 10 tambah minus 10 jadi minus 20. Kemudian kalau dia temponya antara 3 bulan sampai 6 bulan, aset yang dia tempo 3 sampai 6 bulan 70. Akan hutang dia tempo 3 sampai 6 bulan itu 65. 85. Jadi gapnya masih minus 15. Jadi akumulasinya minus 20 tambah minus 15. Jadi dapat minus 35. Dan kalau aset dia tempo kelompok keempat adalah keempat antara 6 bulan sampai 12 bulan. Aset 90. Liabilities 70. Sehingga jumlah aset lebih besar pada liability. 90 kurang 70 berarti plus 20. Sehingga akumulasinya minus 35 tambah 20 dapat minus 15. Nah kalau di tempo 1 sampai 5 tahun, jumlah aset 40, jumlah utang 30. Jadi gapnya plus 10. Jadi akumulasi gapnya minus 15 sebelumnya, tambah plus 10 berarti minus 5. Kalau lebih dari 5 tahun, itu asetnya 10, utangnya 5. Okay. Sehingga gapnya plus 5. Minus 5 tambah plus 5, 0. Ini telah 0 ya. Itu maksudnya. Nah, dari ilustrasi ini ya, kita lihat untuk 1 hari, selisihnya minus 10, contoh 1 hari. Ya. Itu utang lebih besar pada aset. Ya. Jadi kalau seandainya kita lihat ya, suku bunga naik ya, pada gap yang negatif, suku bunga naik menambah cost of fund kan, karena liabilities itu lebih besar pada aset. Jadi minus 10 itu bersih dari utang yang setelah mengcover aset itu minus 10. Jadi kalau tidak berapa kerugian bank itu kalau bunga naik, bunga naik 1%, berarti 1% kali 10. Ya. Itu artinya. Kalau seandainya suku naik 1%, ya, untuk aset yang ditempuh 1 sampai dengan 3 bulan ya, termasuk 1 hari, jadi akumulasi minus 20. Minus 10, 1% ke minus 20 berarti 20% berarti minus 2. Rugi 2. Ya. 0,2 dong, kalau 1%. Ya. Jadi kalau misalnya berapa dampak suku bunga naik kalau seandainya aset yang di bawah 5 tahun, nah, berarti 1% kali minus 5. Minus 5. Gitu. Tapi kalau berapa dampak dari kenaikan suku bunga untuk aset yang itu kelompok 6 sampai 12 bulan. Jadi nggak ada dampak negatif, malah untung deh. 1% kali 20 berarti untung. Ya, untung. Akumulasi berugi minus 15 kalau naik 1%. Jadi gap yang negatif itu terjadi risiko kalau suku bunga naik ya. Tapi kalau gap yang positif itu jadi kalau suku bunga turun jadi kerugian. Turun rugi karena kan udah positif, aset ini besar ya dari utang, sehingga selisihnya itu minus plus 20, misalnya plus 20. Kalau naik suku bunga diuntung ya, itu turun minus 1%, minus 1% kali plus 20 berarti minus hasilnya ya. Jadi repricing gap itu penting dilaporkan pada bank sentral kalau seandainya nanti bank sentral bisa nilai potensi kerugian yang dihadapi oleh perbankan itu bisa 1 hari ke depan,
3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 12 bulan ke depan, kalau terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga. Ya. Jadi di bank sentral akan melakukan rekapitulasi semua bank. Total berapa? Totalnya digabung semua bank gitu. Aset semua bank, liability semua bank. Ya. Jadi dilihat kalau suku bunga naik, dampak rugi nggak semua bank itu. Kita bicara makro. Kalau dia rugi ya, maka nanti akan terjadi itu jadi bank sentral ya, rugi. Tapi kalau untung seluruh ada bank yang rugi tapi seluruh bank untung, berarti nggak ada masalah. 10% dinaikkan 10%. Ya. Itu maknanya. Kumulatif setahun depressing gap dari ilustrasi atas adalah tadi itu. Kalau kalau di kumulatif gap, kalau di ini kan 10, 10, 15, 20 ya. Ini kan totalnya sampai 15 miliar dan 15 miliar. Ini. Jadi itu sampai setahun ya. Setahun ya. Ya. 1 years. Berarti 1 years setahun. Tahun itu diambil di sini. Jadi yang 15 tahun berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kumulatif berapa? Minus 15. 15 di mana? Minus 10, minus 10, minus 10, minus 15, dan minus 20. Ini ya. Minus 10, 10, 15, 20. Minus 15 miliar. Nah, jika terjadi perubahan suku bunga ya, maka efek kumulatif adalah sebagai berikut ya. Jadi kumulatifnya kalau suku bunga naik 1% ya, kumulatifnya. Jadi kumulatif gap dikali perubahan suku bunga, asumsi perubahan suku bunga aset sama utang itu sama. Kalau berbeda sesuatu dihitung ya. Jadi kumulatif gap kali perubahan suku bunga, jadi kumulatif gap kan minus 15. Suku bunga naik 1%. Ya. 0,1. 0,1 berarti kan 1. Ini 0,1%. 0,1. 0,1 kali 0,15 miliar berarti dapatnya minus 150.000. Ya. 0,1 berapa? 1%. 1. 10% ya. 1. Ya. Gitu. Nah, contoh berikut sebagai contohnya. Ini ada RSA, RSI. RSA itu rate sensitive aset. RSI rate sensitive RSL, liability. RSI, RSL. RSL. Nah, bank itu ini aset yang sensitif terhadap suku bunga. Kredit konsumen jangka pendek umur setahun, kredit konsumen jangka panjang 2 tahun, SP 3 bulan, surat berharga 6 bulan, obligasi 3 bulan, deposit suku bunga 10, tetap 10 tahun, suku bunga mengambang 30 tahun. Suku bunga disesuaikan setiap 9 bulan. Ya. Dan kalau liabilitasnya yang terkait dengan sensitif liabilitas, giro, tabungan, tingkat deposito 3 bulan, dan kesertaan 3 bulan, surat berharga 6 bulan, deposito 1 tahun, deposito 2 tahun, modal aktivitas 20 ya, itu 70 ya. Jadi aset liability ya. Ini bukan ini semua aset dan semua liabilitas ya. Jadi kalau kita menghitung di contoh 1, 2 di atas, bahwa lembaga keuangan atas memiliki 1 years RSL itu setahun ya. Seberapa? Nah, ini yang telah bintang itu untuk setahun. Ini di bawah setahun. SPI, kredit konsumen, SPI kalau kredit konsumen
Yang panjang nggak masuk ya, yang kan lebih setahun. Untuk harga lebih 3 tahun nggak masuk, hipotek sebetulnya nggak masuk. Kredit suku bunga walaupun 30 tahun, tapi sesuaikan bunga setiap 9 bulan. Jadi ini masuk untuk setahun ya. Tapi kalau disesuaikan setiap 2 tahun nggak masuk ya suku bunga. Karena di bawah setahun disesuaikan suku bunga, bunga masuk dalam apa maturity gap itulah, maturity eh, masuk dalam di bawah setahun. Kalau liabilitas kilo tabungan itu nggak masuk resistivitas liability ya. Nggak masuk dia resistivitas kilo tabungan karena kecil dan juga karena sifatnya waktunya pendek ya, nggak jelas, jadi nggak pengaruh. Udah untuk sertifikat deposit 3 bulan masuk setahun. Jadi tandai apa cap ini. Cap ini kan topi cap. Cap 3, cap 4, cap 5, 6, 7, 8 nggak masuk. Kalau lebih setahun dan modal likuiditas bukan resisitivitas liability. Resisitivitas liability. Jadi kita bisa ngitung ya relative gap ya. Untuk yang setahun resistive aset itu 155. 5 di mana? 50 tambah 30 tambah 35 tambah 40 dapat 135. Kemudian 1 years RSL yang kurang setahun, apa hutang yang resistive aset, resistive liability itu 40. 40 tambah 20 60, 60 tambah 60 120, tambah 20 140. 140 ya. Jadi sehingga cumulative gap inilah 155 dikurang 140 dapat 15 miliar. Jadi 15 miliar itu bisa jual sensitivity aset bisa dinyatakan sebagai gap rasio. Itu total cumulative gapnya 15 miliar bagi total aset 270 miliar. Jadi gap rasionya 0,056 atau 5,6%. Artinya ini kan positif. Berarti bank ini akan mengalami kerugian kalau suku bunga turun. Turun itu berapa kerugiannya? Ya. Jadi kerugian itu menyebabkan terjadi apa? Terjadi satu turun kerugiannya sebesar 5,6% kenaikan kerugian itu. 5,6% dari total aset. Ya. Jadi maksudnya potensi kerugian itu 5,6% dari aset dikali dengan jumlah penurunan suku bunga itu. Kalau suku bunga naik, dia mengalami keuntungan. Jadi misalnya kalau cumulative gap positif, suku bunga meningkat ya, persen baik itu sama potensi, maka perkiraan perubahan ini adalah positif kan, berarti tidak ada kerugian. Karena cumulative gapnya 15 miliar, kali 0,1 dapat terus kita naik itu positif. Juga ini juga karena sama perubahan lurus ya. Nah, jika suku bunga berbeda dengan perubahan begitu, ini asumsi perubahan suku bunga dari aset itu sama liability sama perubahan misalnya 1%. Nah, suku bunga aset 1%, suku bunga liability 1%. Tapi bagaimana kalau perubahan suku bunga itu berbeda antara resistive aset sama resistive liability? Dampak net income, net interest income bagaimana? Nah, itu perlu dihitung satu-satu. Ya. Jadi di breakdown nih kan quality gap kali perubahan suku bunga. Ya. Nah, sehingga di quality gap itu kan aset dikurang utang kan. Jadi dipisahkan di perubahan suku bunga resistive aset dikali dengan jumlah saldo resistive aset dikurang dengan resistive liabilitas dikali dengan perubahan suku bunga resisitivitas liabilitas itu. Bisa suku bunga RSA naik 1,2%, suku bunga RSL naiknya 1%, dengan 1,2%. Maka itu satu, nggak boleh kita menggunakan cumulative gap itu satu. Jadi misalnya interest revenue
Jadi perubahan interest revenue dikurang perubahan interest expense. Perubahan interest revenue dari ini dari kenaikan suku bunga 1,2% dikali total aset dan sensitif terhadap likuiditas di bawah setahun ya 55. Oh, 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 55 ya. Yang kurang setahun sudah 55. Bunga RSL naik 10% ya. Ya. Ini asumsikan RSA sama RSL jumlah. Ini asumsikan aja. Kalau beda, beda juga begini kan asumsi sama 155 sama 155. Itu juga RSA beda, RSA-nya 155, RSL-nya misalnya 160. Tetap hitung satu ya. Jadi ini kan jumlah kenaikan suku bunga dikali jumlah saldo aset yang di bawah setahun, yang suku bunga di setahun, itu sama dengan interest revenue, perubahan interest revenue. Dan perubahan interest expense itu jumlah liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga dikali dengan kenaikan suku bunga utang 1%, perbedaan dapat 310 juta. Jadi dengan asumsi suku bunga aset naik 1,2% dan suku bunga utang naik 1%, maka dampak perubahan terhadap net interest income lah sebesar 310 juta. Positif berarti untung. Itu replacing model ya. Oh, udah. Wah. Berapa pertanyaan sampai sini? Nah, kemudian untuk apa kelemahan replacing model itu? Pertama, dia mengabaikan pengaruh perubahan interest rate terhadap market value aset dan liability. Karena dia menggunakan dari buku kan, dari buku. Dia bukan dari pasar. Misal tadi itu, oh ini nilai buku semua nih, ya, asetnya. Aset residu aset itu 155 miliar itu nilai buku dari neraca. Nah, itu kelemahannya. Karena menggunakan dari stories, bukan dari market value. Lalu perubahan suku bunga itu dampak juga dari pasar dari aset dan utang itu. Itu kalau suku bunga naik ya, maka eh, harga pasar aset itu gimana? Suku bunga naik, ya, suku bunga di pasar. Suku naik kan eh, biasanya gimana tuh? Suku naik. Bisa value kan ya. Bila aset juga naik, kualitas juga naik ya. Terus suku bunga naik. Karena dia kan pembagi. Terus suku bunga naik ya. Juga naik kalau di asetnya apa? Karena dia pembagi turun nilainya ya. Liabilities karena dia pembagi turun juga nilai. Tapi turun nilai di utang menentukan turun nilainya di apa? Eh, Itu merugikan. Jadi over aggregate atas jumlah RSA dan SL sehingga mengabarkan distribusi aset dan liability setiap maturity bucket. Jadi terlalu merata-ratakan jumlah RSA dan SL padahal masing-masing beda-beda. Ya. Itu mengabarkan problem run off itu bisa kalau aset temponya mau umur 3 tahun tapi tempo setahun ke depan itu masuk ke dalam aset yang kurang setahun. Dalam RSA yang digunakannya memasukkan aset liability yang on balance sheet. Bagaimana aset liability yang off balance sheet? Nah, saya karena ketentuan harus dimasukkan karena dia berpotensi menjadi aset menjadi liability di masa datang. Ya.
Untuk mengatasi kelemahan itu, digunakan metode pengukuran risiko suku bunga menggunakan metode T-model. Jadi metode T-model ini mengatasi kelemahan utama dari pricing model yang dari aset liabilities dengan menggunakan book value. Kalau dia menggunakan present value. Kalau yang metode T-model. Di dalam metode T-model itu memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset dan liabilitas. Jadi dalam metode T-model dia memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset dan liability. Jadi kalau suku bunga naik kan suku bunga pasar naik ya. Suku pasar naik maka itu kan sebagai risiko faktor. Ini aset itu turun, suku bunga pasar naik. Suku bunga pasar naik di utang juga turun juga utangnya nilainya. Jadi kalau asetnya naik berarti menguntungkan. Kalau utang turun, asetnya naik, asetnya turun berarti merugikan. Kalau asetnya naik, utang turun menguntungkan perusahaan. Jadi dia seperti ini, dampak berubah suku bunga terhadap market aset atau liabilitas pendapatan tetap. Contoh ya. Ini kasus aturan pertama ya. Jadi rule 1 ya. Ini sebenarnya logika ini diambil dari manajemen keuangan. Ini konsep penilaian dari instrumen investasi. Misalnya berapa market value dari obligasi, kita itu present value-nya. Itu juga sama seperti ini. Jadi besar sebelum ke keuangan memegang obligasi yang memiliki nilai nominal 100 dengan masa tempo setahun. Bunga tahunan 10%. Yield to maturity ITM yang berlaku lah 10%. ITM itu bunga efektif dari obligasi itu. Yang real dia bisa mampu bayar 10%. Kuponnya 10%. Jadi kalau kupon sama dengan yield to maturity biasanya nilainya sama dengan nominal. Ya. Jadi di pasar obligasi sama dengan F itu adalah ini base value. Kalau setahun kan nggak pakai sigma kan, di base value tambah kupon, itu kupon, base value 100, kupon 10, itu tambah F itu pangkat 1. Kalau dia cuma setahun, dia dapat 100. Kalau kupon sama dengan ITM atau suku bunga pasar, berarti market value sama dengan nominal. ITM-nya naik 11%, maka dari pasar obligasi menjadi turun. Ribuan negatif. Jadi 10%, 100. Begitu naik suku bunga pasar 10%, turun. Kenapa turun? Kenapa turun adalah karena obligasi perusahaan yang memiliki obligasi itu tidak mampu memberikan harapan investor. Harapan investor kan 11%. Tapi dia mampunya 10%. Jadi kalau di bawah harapan investor, maka mesti jatuh. Sama seperti saudara calon istri ini. Calon istri itu harapan saya ini 8 lah. 8. Harapannya 8. Lalu kita tanya teman-teman, dia 7. 7 calon istri ini. Akhirnya apa? Akhirnya jatuh nilainya di bawah nominal. Untuk nominalnya nilainya 100 ya.
Terus harapan 100%, lalu dia bisa memberikan hanya 10%, di turun ya. Atau dia harapan surah dia bisa mampu telaten urus rumah tangga dan juga setia ya, tidak menyebar aurat ya. Ternyata teman-teman salah persepsi sudah. Wah, itu juga berurat aurat dan tidak telaten, kerja main aja. Sehingga harapan surah itu nggak terpenuhi kan. Nilainya jatuh di nilai harapan saudara. Jadi sudah nggak mau beli, nggak mau melamar jadi istri saudara. Sama instrumen investasi ya sama. Ya. Kalau jatuh kan sudah apa rugi itu. Gitu. Tapi kejatuhan itu ada harapan dia naik lagi, bisa dibeli. Tapi jatuh nggak mungkin naik lagi, nggak mau kita beli. Ya. Kalau jenis istri itu nilainya jatuh, tapi masih mau beli kenapa? Kadang mau berubah karakternya sehingga bisa naik lagi nilainya. Dikasih juga sama, kenapa mesti beli? Karena kemungkinan naik lagi, ada isi diganti. Sehingga kinerja dari isi yang baru sama yang lama itu beda. Yang baru bisa mencetak laba lebih tinggi pada dari isi yang lama. Sehingga perspektif perusahaan itu di mata investor, sehingga banyak beli, harga naik lagi. Karena biasa modal itu dia tahu kapan harus beli, kapan harus jual. Ya. Kalau dia harga naik ya, harga naik itu begitu naik dari puncak dijual. Tapi naik baru baru merangkak naik, jangan dijual dulu. Bisa naiknya 10. Tapi investor ini kemungkinan naik bisa 20. Tunggu 20. Ya. Tapi setelah 20 jangan jangan ditahan juga. Harus dijual kalau 10. Kalau enggak nanti setelah 10 dia turun rugi. Kalau motivasi investor juga pendek, kalau yang panjang kan ya jual nggak beli. Deal pertama itu kenaikan ataupun suku bunga umumnya akibatkan turunan market risk. Jadi kalau kenaikan turun market di pasar kan negatif. Ya. Oh. Kalau turun turun itu kan tahun pertama suku bunga pasar. Kalau tahun kedua bagaimana masa temponya dampaknya gimana terhadap nilai aset dari utang itu. Kita lihat ya, misalnya contoh ya, kalau umur setahun jadi itu kan nilainya berapa? 100 ya, setahun 100. Kalau dia apa kalau suku bunga pasar sama dengan suku bunga kupon. Nah, itu berapapun jangka umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu sama aja nih. Kalau suku bunga sama suku bunga kupon, suku bunga pasar sama kupon obligasi. Tapi kalau seandainya terjadi kenaikan suku bunga ya, misalnya 10% jadi 11%, maka dia akan turun 8,29. Turunnya lebih tinggi pada turunnya yang setahun. Setahun turun cuma 99,1. Jadi kalau makin panjang uh, umur umur investasi itu ya, panjang umurnya, kalau terjadi kenaikan suku bunga, pasti dia kerugiannya turunannya masih lebih besar pada turunan kalau dia mau setahun. Setahun kan 99, kalau 2 tahun 98,9. Itu turunan kedua. Jadi semakin lama masa tempo,
maka semakin besar kerugian sebenarnya, dengan kerugiannya semakin besar. Itu tulang kedua itu ya. Tulang ketiga, oh ini kedua ya. Kedua ini gambarnya. Ini hubungan antara perubahan suku bunga, masa tempo, dan capital loss ya. Jadi kalau seandainya yang horizontal ini, itu masa tempo. Semakin panjang masa temponya, kerugian yang akan diderita lebih tinggi. Dan lebih besar kerugian. Jadi semakin lama masa tempo, maka penggunaan nilai bertambah, paling tidak diminishing untuk setiap tingkat suku bunga. Ya. Itu ketiga. Ya. Saya kembali lagi ke maturity gap ya. Jadi kan konsepnya. Konsep dari apa? Dari market value, present value. Jadi maturity gap itu selisih antara masa tempo aset dengan masa tempo liabilitas. Tadi kan selisih kalau yang apa, repricing gap itu mengenai saldonya. Selisih antara saldo aset yang positif di bawah setahun dengan saldo utang di bawah setahun. Itu materi gapnya dari besaran rupiah ya. Oh, ini gap itulah masa masa temponya. Misalnya contoh ya, aset itu 100 juta, bunga 10%, kupon bunga, buku bunganya 10%, maturity-nya 3 tahun. Liability itu 90 juta. Dua kupon juga sama 10%, tempo setahun. Jumlah hutang equity 100 juta, ini saya equity 10 juta. Ini maturity gap berapa? Maturity aset dikurang maturity liability, dapat 2 tahun. 2 dikurang 1. Oh, 3 dikurang 1, dapat 2 tahun. Jadi, berarti apa, gapnya udah 2 tahun ya. Jadi 3 dikurang 1. Lagu seperti ini, apabila terjadi suku bunga naik ya, bunga naik itu pasti nilainya akan turun. Dan juga kalau makin lama, dampak perubahan suku bunga akan lebih besar pada jangka waktu lebih singkat. Singkat. Jadi kita lihat untuk yang setahun, ini berapa, 3 tahun? 3 tahun. Berarti semua itu dapat di mana nih? Tengok itu. Ini. Ya. Ini rumusnya dapat di sini. Jadi kan kita menggunakan present value. Misalnya aset adalah obligasi. 97 dapat di mana? 1,56. Jadi kita itu present value obligasinya. 100 juta dikali 10% ya. Kemudian ditambah, dibagi 1 tambah 11% kan 11% dari 10 11%. Ya. Maka 3 kan 3 tahun ya. Dapatnya 97,65. Ya. Jadi present value kupon ditambah dengan present value nominal PSBD. Maka 3. Kalau liabilitas, kalau dia cuma setahun ya, setahun ya, kalau 1 ya. Jadi ya, 1 juta kali 10%, ya, ini kan kupon, jadi 1 tambah 10%, tambah 1. Nah, kemudian
Ini yang present value kupon, ini present value dari face value. Ya, setahun, setahun. Ya. Nah, kalau face value 100 bagi face value 100 tambah 10% pangkat 1. Sehingga 89,9%. Ya, gitu. 89,9% di sini. Ya. Ini pakai dengan suku bunga dari 10% jadi 11%. Atau jadi kenaikan 10% terhadap aset adalah 97,65. Ya. Tapi risiko berapa? 49,9 juta. Saya nampak net interest income adalah 97,05 dikurang 89,19. Dapat 8,3 juta. Itu jadi penurunan ekuitas dari 10 jadi 8,3 juta. Oleh kerugian. Rugi sudah 1,3. Kan tadi ekuitas 10 nih. 10. Ya. 10. 10 kan. Ini 10. Ya. Sekarang kita set dengan adanya suku bunga 1%, ya, itu persen videonya, maka ekuitas itu nilai 8,37 itu persen video aset dikurang persen video liability dapat 8,37 juta. Jadi kan 10. Betulnya berapa itu? 10 dikurang 8,37. Dapatnya lah betulnya ini 8,37 juta. Rugi 1,6 juta. Jadi 10 jadi 8,37 juta. Jadi ini 8,37 juta juga 10 kan? Ini 10. Ini 10. Ini 1, lebih sebesar 1,3. Jadi ini sudah tepat karena menggunakan present value ya. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi meskipun maturity dan aset dan likuiditas telah match, MA maturity aset sama TL dan jadi penurunan aset liability jumlah aset jumlah hutang sama ya, itu sama cuma sama. Yang peluang terjadi loss akibatnya harusnya kan kalau menurut maturity gap ini ya, kalau seandainya jangka waktu aset sama sama utang itu sama, ya, maka kenaikan turun suku bunga udah imun, udah nggak jadi loss lagi. Ya, itu tentu. Nah, itu kalau seandainya jatuh tempo. Tapi potensi kerugian itu ada kalau terjadi perubahan suku bunga. Ya. Kenapa? Karena ada perbedaan pola aliran kas dari aset dan liabilitas tersebut. Jadi harusnya kan menurut ketentuan tadi ya, kalau liability-nya itu sama jumlahnya, suku bunga itu turun nggak berdampak. Tapi kemungkinan berdampak juga kalau sebenarnya pola aliran beda. Pola aliran itu gini. Bisa kalau dia asetnya 100 juta, diterima sekali sakit tahun, sama diterima 2 kali setahun. Setahun itu 2 kali terima, 100 juta 50. Itu beda hasilnya. Ya. Dia utang. Utang misalnya sesuai tempo tadi kan sekaligus sakit tahun. Tempo 2 kali juga sama. Beda hasil perhitungan
berbeda. Jadi kelemahan maturity model inilah dia tidak bisa mengcover kalau terjadi pengalirannya beda dalam setahun itu. Ya. Bila jumlah dalam setahun kalau pengaliran, bisa kalau setahun ini lihat, tapi kalau setahun itu pembayarannya ada polanya, misal dalam pertama 10, dalam kedua 30, dalam keempat 20 misal. 9, itu nampaknya beda. Jadi metode 3 nggak bisa yang seperti itu. Ya. Jika kelemahan dari metode model tidak dapat mengcover kemungkinan luas bila pengaliran kasnya berbeda, meskipun metode sudah match ya. Metode match tapi interest masih ada kalau jadi maturity matching dan match maturity-nya, tapi kemungkinan potensi interest rate risk dia makin tinggi kalau sebenarnya pengaliran kasnya berbeda. Ya. Contoh ya. Misalnya ini contoh misalnya bila aset atau lending ya, itu 100 juta bunga 20%, pokok di 6 bulan pertama 20 juta, 6 bulan kedua 20 juta. Kalau liability CD setahun 100 juta, bunga 20%. Jadi kalau aset itu 100 juta tapi diterima 2 kali setahun. Kalau liabilitas cuma sekali setahun. Dan bila bunga reinvest sama 200% ya, maka cash flow, jadi bunga reinvest sama 2%, jadi pada saat kan dia terima bunga 6 bulan pertama. Oke, bunga 6 bulan berarti ke Juni lah, ke Juni. Nah, kemudian di biaya lagi kasih lagi kredit yang kepada debitur kan. Bunga masih 15%, ya, 15%. Maka cash flow-nya apa? Pokok 50 juta yang terima akhir Juni, tambah bunga 6 bulan di setengah juta, dapat 57,5 juta. Yang 5 juta ini ditanamkan lagi ke dalam
dipinjamkan lagi ya, dengan bunga sama. Karena bulan kedua dia terima berapa? Pokok 50 juta ya. Kemudian bunga 375 tambah bunga reinvested. Reinvested berapa? 57,5 dikali dengan 15%. Dapat 4,3125. Sehingga dapatnya 58,065 juta. Di bulan bulan 6 ya. Bulan kedua ya. Resikonya 57,5 tambah 58,065 juta. Dapatnya 115,565 juta. Nah, cash flow untuk bersidi akhir tahun, CD kan sekitar 3 tahun sekali aja kan. Maka berapa DP-nya? Pokok 1 juta tambah bunga 2 juta, jadi 115. Jadi sehingga untung dia itu. Untung berapa? Ya cash flow terkait dengan apa? Dengan aset 115 juta pokok dan bunga ya. Sedangkan utang 115 juta, untung 0,565 juta. Nah, kenapa diuntung? Karena dia menerima lebih cepat cicilan 6 bulan pertama. Jadi bisa reinvestasi lagi, investment lagi. Sehingga menaikkan perawatan bunganya. Tapi kalau dia dapat sekali aja setahun, akhir tahun, jadi dapatnya kan 115 juta. Tapi kalau 6 bulan pertama dia dapat, nanti dia investasi lagi, malah 115,56 juta. Ini untung 0,56 juta. Gitu. Jadi dia udah matchingnya sama setahun, tapi pelayanan kas beda. Asumsi bunganya sama, bunga investment kalau 6 bulan pertama terima diinvestasikan lagi masih 15%. Karena kalau suku bunganya beda, bila bunga investment jatuh tempo jadi 12% bukan 15. Maka apa yang terjadi? Jadi kalau investment bunga lebih rendah pada sebelumnya, 6 bulan pertama kan pokok 50 juta, tambah bunga. Bunga kan masih 15%, yang 7,5 juta. Nah, 6 bulan kedua, pokok 50 juta, tambah bunga 3,75 juta. Ya, 3,5 juta. Ya, dari ini, pokok 50 juta, kali bunga berapa? Kalau tadi ini kan bunganya, kalau yang bulan pertama, pokok 50 juta, tambah bunga 7,5 juta. Ya. Dapat 57,5 juta. Ya. Yang bulan kedua, pokok 50 juta, tambah bunga 3,75 juta. Ya. Pokok 50 juta, tambah bunga 3,75 juta. Tambah bunga reinvestment, karena investment 3,45 juta. Ya. Jadi dapat 3,45 juta dari mana? Dari 57,5 juta ya. Kan dia bisa kena lagi tuh. Tapi bunga dikali 12%. Kali 0,5 kan separuh 6 bulan. Dapatnya 3,45 ya. 5 juta ya. Itu cash flow berapa? 57,5 tambah 57,2. Ini sudah 114,7 juta. Ya. Itu ya. Nah, total cash flow berapa? 114. Kalau dia harus bayar apa? Bayar pokok bunga dari CD yang utang itu 115 juta. Diterima dari itu cuma 114,7 juta. Jadi potensi ruginya kalau seandainya terjadi penurunan bunga reinvested yang kedua. Jadi setelah 6 bulan bunga turun. Ada kemungkinan dia rugi. Ya. Asumsi
match-nya, matchnya sudah oke, tapi rate risk exposure masih mungkin terjadi kalau suku bunga turun. Suku bunga naik dia untung malah, untung. Ya. Nanti dapat saya sampaikan untuk yang tersedia di sini. Ya. Kira pertanyaan sampai sini. Kalau nggak ada, kampus. Maksudnya. Yang pertama, Sulaksono. Oke. Kemudian Saddam Anazga Putra. Yenita Risandi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Harley Bayu. Hadir, Pak. Oke. Dan Regina Fania Esterilita. Hadir, Pak. Kemudian Jen Priscilia Jadu. Hadir, Pak. Hadir. Dan Rudi Perdana. Oke. Kemudian Azhar. Hadir, Pak. Kemudian Rosa. Hadir, Pak. Rosa ada? Hadir, Pak. Rosa, Pak. Felicia. Hadir, Pak. Wahyu. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Dewi Yul. Hadir, Pak. Safa. Safa ada? Hadir, Pak. Ariel. Udah nggak ada. Rafli. Hadir, Pak. Alia. Hadir, Pak. Kemudian Maria. Hadir, Pak. Kemudian Sylvia. Hadir, Pak. Kemudian Maita. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Aris. Muhammad Aris izin, Pak. Di sini suratnya ada nggak? Udah chat di grup sih, Pak. Ini apa? Kenapa ini? Vaksin, Pak. Oh, minta nih bukti dia vaksin dia ya. Oke, Pak. Bukti vaksin itu saya kosongin dulu. Rangga ada? Pasti mau mudik tuh si Aris itu ya. Oke. Oke ya. Selesai. Kita foto dulu ya sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar oke. Itu mana oke.
udah saya masukin ke grup ya. Dengan demikian sampai ketemu di minggu depan kita kuliah kelas 9 ya. Mudah-mudahan UTS sudah bisa, bisa semua UTS ya, bisa berusaha lihat jawabannya, dan sukses semua ya. Niat saya tentunya bagaimana saya bisa lulus semua ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan sampai di sini itu lebih cepat ya. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat ya, Pak. Izin live ya, Pak. Sehat ya, Pak. Sehat, Pak. Ya, sama. Pak.